Roy, Halo. Doa netizen Roy. dikabulkan. Roy, Akhirnya Roy Roy. Suryo ditahan. Pak, 400 gimana? juta. Roy Suryo Noto Diprojo, laki-laki usia 52 tahun, sebagai tersangka Tua. dalam kasus ujaran kebencian ini. Mulai malam ini dilakukan penahanan. Halo guys, balik lagi bareng aku Arisa. Apa kabar semua hari ini? Semoga selalu sehat ya. Yang terpenting juga selalu kesehatannya ya teman-teman ya. Oke, di sini ada video menarik nih teman-teman terkait dengan Roy Suryo. Ya, di sini katanya akhirnya Roy Suryo ditahan nih teman-teman. Wah, ini bener atau enggak ya? Kalau memang ini bener gitu ya, berarti ada sebuah kabar begitu ya. Kabar baik bagi netizen yang mendoakan supaya RRT ini secepat-cepat diamankan gitu. Ya. Tapi katanya di sini doa netizen dikabulkan. Wah, ini benar atau enggak ya beritanya teman-teman? Oke, tanpa berlama-lama karena aku juga penasaran ini dengan beritanya. Jadi kita langsung gas saja ke videonya. Pak Roy, Halo. Doa netizen Roy. dikabulkan. Roy. Akhirnya Roy Suryo ditahan. Pak, 400 gimana, juta Pak? rakyat Ditahan, Indonesia mendukung Roy untuk ditahan. Nah, kan ini doa netizen ini dikabulkan teman-teman, katanya akhirnya Roy Suryo ditahan. Gimana pemeriksaannya Pak Roy? Pak itu beli di mana Pak Roy? Penyidik memutuskan mulai malam hari ini. Tapi sebentar deh teman-temannya itu kan Roy Suryo pakai penyangga leher ya, penyangga leher ya. Ini yang terbaru atau gimana ya? Coba katakan di kolom komentar. Saudara Roy Suryo Noto Diprojo, laki-laki usia 52 tahun, sebagai tersangka Tua. dalam kasus ujaran kebencian ini. Mulai malam ini dilakukan penahanan. Hal ini dilakukan karena ada kekhawatiran dari penyidik yang bersangkutan akan menghilangkan barang bukti dan sebagainya, sebagaimana tertuang dalam pasal 21 ayat 1. Ini ada caption nih, 400 juta rakyat Indonesia mendukung Roy Suryo, mendukung apa ini penahanannya ya. KUHP. Jadi mendukung Roy Suryo untuk ditahan gitu. Kebanyakan yang terlalu ribut itu, mohon maaf ya, nggak punya pekerjaan tetap. Bisa dipahami nggak Bang? Nggak punya pekerjaan tetap. Jadi pekerjaannya apa dong? Jadi Padahal orang-orang yang merasa dirinya pinter loh. pengen Kak, punya kayaknya. pekerjaan tetap. Ingin punya pekerjaan tetap, berarti nggak punya pekerjaan tetap ya, aduh. Oke. Pengen jadi komisaris mungkin ya, kan saya bilang mungkin nih, pengen diangkat jadi wamen, mungkin mau diangkat jadi menteri, misalnya begitu. Ngerasa dirinya pantas nih. Kan mereka nggak sadar bahwa orang ngelihat lu bilang lu A, tapi orang bilang lu tuh cuman C lo gitu ya. Harusnya kan dia sadar itu gitu loh. Tapi kan dia nggak sadar, dia ngerasa dirinya hebat, pinter, kuat gitu ya. Punya kompetensi, kan itu yang selalu orang-orang ini tampilkan ke Oh, ada publik. captionnya nih teman-teman. Provokasi Refly Harun dan Roy Suryo hanya cari muka ke Prabowo. Padahal kan nothing Tolol. juga kalau Kak Irma ini didengarkan oleh Refly Harun, oleh Rocky Gerung, ya kan, daripada keluar-keluar terus kemana-mana, ya kan. Kalau dia ingin membuktikan dirinya memang hebat, ya kan, kan kata didukung oleh kata rakyat. Pak Mahfud gitu. Pak Mahfud ini pernah bilang kalau nggak salah kan, dia bilang coba masuk aja ini Ustadz Dasat. Ustadz Dasat kan bilang daripada sekedar ngomentarin macam-macam, menilai orang macam-macam, lebih baik mah terjun. Iya. Kan gitu. Biar diuji dan tahu dilihat oleh dan diuji oleh masyarakat. publik. Betul. Gitu. Harusnya begitu. Nah, Kak Irma, ini juga Ya. Yang mereka tampilkan tuh hanya omon-omon, kayak junjungannya. Apa ini? Tok detok, Tok ditok. tok detok. Sebentar, ini aku fokus ke mukanya kok gitu ya. Aduh, tolong ini yang gini. Bisa-bisanya kalian ya. Nah, yang tok detok. Lagi moncong ini. Bisanya tuh hanya tok detok, kayak Prof Aiman. Kita tunggu deh, Prof Aiman
tampil beneran, nggak cuman tok suaranya saja. Pernah kepikiran nggak, kenapa di setiap postingan politik selalu aja ada yang komentar bahwa Jokowi, Gibran, Mulyono, bahkan di postingan kerusuhan Nepal pun ada yang bawa-bawa hal tersebut. Nah, fenomena ini disebut brain rot. Bahkan Oxford University di tahun 2024 kemarin menetapkan kata ini sebagai word of the year. Brain rot artinya pembusukan otak, bukan busuk secara harfiah ya, tapi penurunan fungsi kognitif, di mana otak sudah tidak mampu lagi berpikir secara logika. Mereka terlalu lama berkutat pada diskusi kebencian, mereka terlalu lama terjebak di echo chamber yang selalu membahas tentang sesuatu hal yang negatif. Akibatnya otak mereka sudah tidak bisa lagi berpikir secara kritis, logikanya nyaris mati, makanya setiap diskusi mereka selalu menjawab dengan serampangan, tidak bisa dicerna dengan akal sehat. Jadi, kalau kalian bertemu dengan komentar seperti itu, abaikan saja, tidak usah diambil hati. Karena bagi pengidap brain rot, mustahil untuk bisa disembuhkan selama pengidapnya masih hidup. Mustahil untuk disembuhkan, teman-teman ya. Selama pengidapnya masih hidup. Aduh. Salam logik. Kalau bisa RDP ya gitu, rapat dengar pendapat tentang temuan-temuan soal pendidikan dan soal hukum yang itu menyangkut, yaitu menyangkut mantan presiden atau presiden ke-7 yang kami terbitkan dalam sebuah buku namanya Jokowi White Paper, dan persoalan yang barusan mengemuka yang kemarin sudah ada sidang perdatanya dimulai pertama yang digugat oleh Pak Subhan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tentang wakil presiden kita Gibran Rakabuming Raka, dan itu karena ini mau ke Gibran juga ya. Apa sih yang mau dicari? Apa mau nulis buku lagi ya mereka? Udah laku belum ya bukunya yang pertama itu? Yang Jokowi apa gitu? Terkaitannya dengan Komisi Pendidikan, Komisi 10, dan juga keterkaitannya dengan Komisi 3, maka hari ini kami datang untuk menyerahkan surat fisiknya secara langsung. Ini kan posisi Pak Jokowi sudah tidak lagi menjabat sebagai kepala negara, Mas Roy. Kenapa kok kemudian masih dikejar-kejar juga urusan ijazah palsu ini di mata Anda, Mas? Apa yang mau Anda kejar sesungguhnya? Lucu. Kau tebarkan cerita palsu seolah-olah dirimu korban, padahal kaulah dalang di balik kekacauan. Kau lukis dirimu sebagai penyelamat, tapi tinta yang kau pakai berasal dari air mata orang lain. Ingin terlihat suci dengan mengotori nama orang lain. Tapi ingat, kebenaran tak butuh panggung, dan sandiwara tak akan bertahan lama. Saat semua topeng terlepas, dunia akan tahu siapa yang jahat, dan siapa yang selama ini kau hancurkan. Lagi Pak, ini ijazah Mas Gibran disoalkan juga Pak, ijazah SMA, ijazah Jokowi dimasalahkan, ijazah Gibran dimasalahkan, nanti sampai ijazah Jakarta dimasalahkan. Ya tapi ya apapun ikuti proses hukum yang ada, ya kita semuanya kita layani. Kalau melihat ijazah yang selalu dipermasalahkan ini Pak Jokowi angkat bicara mengenai ijazah yang dituduhkan ke dia ya. Karena emang ijazahnya Gibran juga diungkit-ungkit begitu teman-temannya. Diungkit sama mereka RRT ini gitu. Apakah juga masih ada orang besar yang ada orang besar masih ada kaitannya sama ya ini kan tidak hanya sehari 2 hari. Sudah 4 tahun yang lalu sudah ada itu. Kalau yang nafasnya panjang itu nggak ada yang membackup kan nggak mungkin. Nah kalau nafasnya panjang nggak ada yang backup itu nggak mungkin ya, berlarut-larut teman-teman sampai berapa tahun gitu ya kan, bukan 1-2 hari kata Pak Jokowi. Ya benar, apa ya orang kan kesal juga, ada titik kesalnya juga ya dengan nuding ini nuding itu sampai Gibran juga dibawa begitu ya. Sama gampangan aja. Kalau sekolahnya Mas Gibran Pak memang dulu sudah di Singapura ya Pak? Pasti ada yang SMA dulu kelas 1 SMA iya, di Orchid Park Secondary School. Yang nyarikan saya ngerti lah. Merekomendasikan sekolahnya Pak? Merekomendasikan sekolah nyariin. Yang nyariin itu Pak Jokowi. Kenapa Bapak dulu kok memilih Mas Gibran untuk sekolah di luar negeri Pak? Kenapa? SMA di luar negeri kenapa? Biar mandiri. Saya ngapain nggak menunjukkan apa?
Kau kenapa kau sebut nama Mulyono? Ini beliau itu namanya Jokowi. Kamu jangan saya toh. Aku tertarik itu tadi dengan Mulyono. Ya kenapa? Nama beliau tahu saya. Kenapa? Ya enggak boleh. Kamu mau di sini mau memancing kerusuhan? Bukan, saya melihat sini. Masuk teman saya punya itu. Jadi yang mana? Aku bertanya saja tadi. Saya kira jenengan teman-teman sekolah. Polanya lah. Aku tadi tertarik dirimu panggil Mulyono. Makanya saya salah ngomong. Ya salah ngomong. Saya kira sudah seperti itu. Sudah. Saya bukan temannya. Tapi kamu sebut nama Mulyono. Iya, tapi saya kamu sudah pancing. Udah salah. Di sini tempatnya Jokowi. Wah. Nggak mau mengakui ya. Aduh, udah tua juga sih Bapak. Kamu anaknya dia. Minta maaf. Ya kan? Di sini rumahnya Pak Jokowi, bukan rumahnya Mulyono. Pulang. Kamu berarti ke sini itu mau memancing keributan memang. Iya. Ya kan? Mancing. Udah tua padahal ya, kok mau mancing-mancing gitu. Orangnya kamu berani datang. Kamu berani datang. Sudah. Ngapain gue tanya? Kenapa aku harus tanya intelijen Polresta? Kalau saya lu tadi sebut di sini Mulyono, itu rumahnya Mulyono, rumahnya Jokowi. Benar, rumahnya Pak Jokowi, bukan rumahnya Mulyono. Mulyono itu kan orang yang berbeda ya. Oh gitu, teman yang orang itu. Aku pecinta Jokowi. Kamu sebut Jokowi Mulyono. Ini di sini pecinta Jokowi semua loh. Ya. Kamu sempat di sini ada yang meludahi muka kamu viralkan begitu? Hah? Saya tak pulang Pak. Lalu pulang. Sudah Pak. Surat mata lo. Sudah Pak. Sudah. Berani sekali kamu kesini itu sudah ada mancing kerusuhan. Kita tahu semua. Sudah. Kalau tidak tahu di sini wilayahnya Pak Jokowi, kau bisa di sini rumah Mulyono. Juga Pak Jokowi di sini untung nggak curigai kau. Ludahin aja, ludahin. Dulu Pak Pak. Aku nggak urusan. Kamu sebut Pak Giba. Aduh, si Bapak itu juga udah tua, pulang aja. Tadi di awal video kita diperlihatkan Roy Suryo akhirnya ditahan ya teman-teman ya. Doa netizen terkabul. Ya emang kalau memang benar itu beritanya ya berarti terkabul ya doa netizen ya. Karena memang sudah banyak warganet yang sudah geram gitu melihat RRT ini. Kok belum juga diproses begitu ya, komentar-komentar dari teman-teman. Ya kita tunggu saja, dan kalau memang benar itu adanya tadi beritanya ya bagus gitu. Tapi kayaknya itu berita lama ya, atau bagaimana ya teman-teman? Coba ketik-ketik di kolom komentar. Ya, kedepannya kita tunggu saja ya perkembangan dari Polda Metro Jaya terkait dengan kasus ijazah yang dituduhkan ke Pak Jokowi. Nah, tadi ada yang menarik juga nih teman-teman, ada seorang aki-aki yang menyebutkan Mulyono gitu ya, rumah Mulyono, kawasan Mulyono gitu. Padahal kan itu rumahnya Pak Jokowi, kawasan rumahnya Pak Jokowi, dan di situ juga beliau sudah melihat banyak pencinta Pak Jokowi di situ ya. Iyalah kan, membuat pecinta Pak Jokowi ya, pendukung Pak Jokowi ya marah karena disebut Mulyono. Karena Pak Jokowi ya Pak Jokowi, Pak Mulyono ya Pak Mulyono gitu ya. Tapi akhirnya ketar-ketir ya si aki-aki ya. Ya udah, ada tua juga sih bapak-bapak itu, tapi kenapa harus ribut gitu ya. Maksudnya istirahat aja gitu di rumah, nggak usah perlu yang harus cari masalah gitu. Oke teman-teman, kalau menurut kalian gimana tentang video yang barusan kita simak? Coba ketik-ketik di kolom komentar. Aku juga ucapin terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah setia bersama Arissa Sebastia, selalu ngikutin aku. Kayaknya sekian dulu video dari aku. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!